India pada abad ke-19 adalah sebuah tanah yang sedang bergolak. Kekaisaran Mughal yang pernah berjaya telah runtuh, sementara kekuatan Inggris dengan bendera kolonialnya merajalela di seluruh daratan Hindustan. Kaum muslimin yang dulu memegang kendali kini hidup dalam keterpurukan, penuh kegelisahan dan kehilangan arah. Di tengah situasi itu, muncul berbagai gerakan kebangkitan agama. Sebagian menekankan jihad melawan Inggris, sebagian lagi berfokus pada pendidikan dan reformasi. Dari kegaduhan itu, lahirlah seorang tokoh yang kelak menimbulkan kontroversi panjang dalam sejarah Islam, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad lahir pada tahun 1835 di Kodian, yaitu sebuah kota kecil di Punjab, India. Keluarganya berasal dari kalangan bangsawan lokal yang pernah berjaya. Namun saat itu, mereka telah kehilangan banyak kekuasaan dan pengaruh akibat penjajahan Inggris. Mirza tumbuh dalam lingkungan yang cukup religius, dengan akses pada pendidikan agama dan sastra Persia serta Arab. Sejak muda, ia dikenal suka berdebat soal keagamaan, rajin menulis, dan tekun membaca kitab. Tidak jarang, ia beradu argumen dengan para misionaris Kristen dan pemuka agama Hindu yang juga gencar menyebarkan ajarannya di India kala itu. Pada masa remajanya, Mirza Ghulam Ahmad tidak terlalu menonjol jika dibandingkan tokoh-tokoh reformis yang lain. Namun perlahan, namanya mulai dikenal melalui tulisan-tulisannya yang menyerang keyakinan misionaris Kristen. Ia menulis karya yang berjudul Barahin-e-Ahmadiyah, yaitu sebuah buku yang berisi pembelaan terhadap Islam sekaligus bantahan terhadap agama-agama lain. Buku ini menarik perhatian banyak orang, membuat Mirza dianggap sebagai pembela Islam di tengah serangan ideologi asing yang menggerogoti umat. Dari sinilah ia mulai memperoleh pengikut. Namun di balik citra sebagai pembela Islam, benih-benih ajaran kontroversialnya mulai tumbuh. Mirza Ghulam Ahmad mulai mengaku bahwa dirinya mendapat ilham langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menyebut dirinya sebagai seorang mujadid, yaitu pembaharu bagi abad ke-14 Hijriah. Klaim ini pada awalnya tidak terlalu mengejutkan, karena dalam sejarah Islam memang ada tradisi tokoh-tokoh besar yang dianggap pembaharu pada setiap abadnya. Tapi perlahan, klaim Mirza meluas, menembus batas yang tidak pernah dilampaui tokoh sebelumnya. Situasi India kala itu turut memberi ruang bagi klaim-klaim tersebut. Umat Islam sedang dalam kondisi yang bingung. Di satu sisi, ingin melawan penjajah Inggris, namun di sisi yang lain, terpecah oleh perdebatan internal. Kaum ulama mengobarkan jihad melawan Inggris, sementara sebagian elit muslim lebih memilih bekerja sama dengan kolonial demi mempertahankan kedudukan. Mirza Ghulam Ahmad justru mengambil posisi yang berbeda. Ia menyatakan bahwa jihad dengan pedang sudah tidak relevan pada zamannya. Dia menekankan bahwa jihad sejati adalah jihad melawan hawa nafsu, serta memperkuat iman. Pandangan ini membuatnya terlihat dekat dengan kepentingan Inggris, dan kelak menimbulkan tuduhan bahwa ia adalah produk penjajah untuk melemahkan semangat perlawanan Muslim. Seiring bertambahnya pengikut, klaim-klaim Mirza semakin berani. Ia menyebut dirinya sebagai Al-Mahdi yang dijanjikan, lalu sebagai Mesias yang ditunggu oleh umat Kristen. Bahkan kemudian menyatakan diri sebagai seorang nabi. Klaim inilah yang membuat jurang perbedaan antara Ahmadiyah dan Islam arus utama semakin dalam. Namun pada tahap awal pergerakannya, klaim ini belum diucapkan secara terang-terangan, sehingga banyak yang masih menganggap Mirza hanya sebagai tokoh pembaharu eksentrik. Di Kodian, pengikutnya mulai membentuk komunitas khusus. Mereka memandang Mirza sebagai pemimpin spiritual yang memiliki karomah dan keistimewaan. Kehidupan mereka mulai terikat pada ajaran-ajaran Mirza yang berbeda dari kaum muslimin lainnya. Mereka memiliki cara pandang tersendiri tentang wahyu, kenabian, bahkan misi penyelamatan dunia. Dari titik inilah, Ahmadiyah mulai berakar. Uniknya, Mirza tidak hanya menyasar kaum muslimin, ia juga mengklaim misinya bersifat universal.
Ia menantang misionaris Kristen dalam debat terbuka, menantang pemuka Hindu, bahkan menulis untuk meyakinkan orang-orang Yahudi. Dalam setiap debat itu, ia selalu menempatkan dirinya sebagai sosok yang dipilih Tuhan untuk memimpin zaman yang baru. Bahasa yang ia gunakan cukup persuasif bagi sebagian orang, tetapi bagi ulama Islam, klaim itu sudah dianggap keluar dari batas. Secara sosial, pengaruh Ahmadiyah semakin terasa di akhir abad ke-19. Mirza Ghulam Ahmad mulai mengatur struktur pengikutnya, mengirim mereka ke berbagai daerah, dan membentuk basis dakwah. Dari Qadian, pengikutnya kemudian menyebar ke kota-kota besar India, bahkan hingga ke luar negeri. Pada saat yang sama, kontroversinya juga makin membesar. Ulama-ulama India mengeluarkan bantahan keras, sebagian menulis kitab khusus untuk menolak ajarannya. Tetapi bagi pengikutnya, penolakan itu justru menjadi bukti bahwa Mirza adalah sosok yang benar-benar diutus untuk menguji umat. Tahun-tahun terakhir hidupnya diwarnai dengan berbagai proklamasi besar. Mirza menulis puluhan buku, menyatakan bahwa dirinya adalah nabi yang datang bukan membawa agama baru, melainkan untuk menyempurnakan Islam. Klaim itu jelas berlawanan dengan keyakinan mayoritas umat Islam bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Perbedaan inilah yang kelak menjadi titik utama mengapa Ahmadiyah dianggap sesat oleh hampir seluruh ulama di dunia. Mirza Ghulam Ahmad wafat pada tahun 1908, namun kematiannya tidak membuat gerakannya berhenti. Justru dari sanalah Ahmadiyah berkembang lebih terorganisir, yang dipimpin oleh para khalifah penerusnya. Sepeninggal Mirza Ghulam Ahmad pada tahun 1908, pengikutnya menghadapi persoalan yang besar. Bagaimana kelanjutan gerakan yang telah ia bangun? Saat itu, para pengikutnya sudah tersebar di banyak daerah, mulai dari Punjab hingga ke beberapa kota besar di India. Untuk menjaga kelangsungan gerakan, mereka sepakat mengangkat seorang penerus dengan sebutan khalifah. Maka lahirlah sistem kekhalifahan dalam Ahmadiyah yang masih bertahan hingga hari ini. Khalifah pertama, Hakim Nuruddin, berusaha melanjutkan visi Mirza sambil menata organisasi agar lebih solid dan lebih terstruktur. Namun seiring perjalanan waktu, perbedaan pandangan di dalam tubuh Ahmadiyah sendiri tidak bisa dihindarkan. Salah satu titik paling kontroversial dalam sejarah Ahmadiyah adalah soal klaim kenabian. Mirza Ghulam Ahmad sendiri di akhir hidupnya sudah mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang terkesan ambigu. Di satu sisi, ia menolak disebut membawa agama baru. Ia mengatakan bahwa syariat Islam tetap berlaku dan ia hanya datang untuk memperbaharui iman umat. Tetapi di sisi lain, ia berulang kali menegaskan bahwa dirinya adalah seorang nabi, meski dengan derajat yang berbeda dari Nabi Muhammad SAW. Ia menyebut dirinya sebagai nabi yang datang dalam bayangan dan pengaruh kenabian Muhammad SAW. Klaim ini tentu tidak bisa diterima umat Islam karena bertentangan dengan keyakinan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Disinilah titik pecah utama antara Ahmadiyah dan Islam arus utama. Ketika klaim ini mulai diperkuat oleh tulisan-tulisan para pengikutnya, gelombang protes semakin membesar. Para ulama India beramai-ramai mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa Ahmadiyah adalah sesat. Mereka menegaskan bahwa siapapun yang percaya ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka ia telah keluar dari Islam. Kontroversi semakin panas ketika pengikut Ahmadiyah mulai menganggap baiat kepada Mirza sebagai bagian dari iman. Hubungan antara umat Islam dengan komunitas Ahmadiyah pun makin renggang, bahkan memicu konflik terbuka di beberapa daerah. Di tengah suasana itu, Ahmadiyah sendiri mengalami perpecahan internal. Setelah wafatnya Khalifah pertama, pengikut Ahmadiyah terbelah menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama adalah Ahmadiyah Qadian atau Qadian yang tetap berpusat di kota asal Mirza di Punjab dan menerima sepenuhnya klaim kenabian Mirza Ghulam Ahmad. Mereka percaya bahwa Mirza adalah nabi dalam arti sebenarnya, meski tidak membawa syariat yang baru. Kelompok ini lebih militan dan kuat
karena mereka memegang struktur kepemimpinan khalifah yang terpusat. Hingga kini, mereka dikenal sebagai kelompok Ahmadiyah terbesar. Sementara itu, muncul kelompok kedua yang dikenal sebagai Ahmadiyah Lahore. Mereka menolak menyebut Mirza sebagai nabi dan hanya menganggapnya sebagai mujadid atau pembaharu semata. Bagi kelompok ini, kenabian sudah benar-benar berakhir pada Nabi Muhammad SAW dan Mirza hanya sekedar tokoh kunci yang mendapat ilham. Perbedaan penafsiran ini membuat kedua kelompok Ahmadiyah berjalan dengan jalur yang berbeda. Ahmadiyah Lahore lebih lunak dan terbuka dalam berdialog dengan umat Islam yang lain, sedangkan Ahmadiyah Qadian lebih keras mempertahankan klaim kenabian. Perpecahan ini bukan hanya soal teologi, tetapi juga soal arah politik dan strategi dakwah. Kedua kelompok ini sama-sama berusaha menyebarkan ajaran mereka ke berbagai belahan dunia. Pada awal abad ke-20-an, mereka mulai mengirimkan misionaris ke Eropa, Afrika, hingga ke Amerika. Ahmadiyah Qadian misalnya, berhasil mendirikan masjid di London pada tahun 1920-an, menjadikannya salah satu gerakan Islam pertama yang memiliki pusat di Eropa Barat. Mereka juga aktif menerbitkan buku, majalah, dan terjemahan Al-Quran dalam berbagai bahasa. Langkah ini membuat mereka memiliki pengaruh di kalangan orientalis Barat, meskipun ditolak keras oleh mayoritas umat Islam. Sementara itu, Ahmadiyah Lahore lebih banyak bergerak dalam jalur pendidikan dan diskusi intelektual, berusaha memposisikan diri sebagai jembatan antara Islam dan dunia modern. Namun terlepas dari perbedaan internal itu, di mata umat Islam arus utama, keduanya tetap dianggap menyimpang. Hal ini terbukti dari respon dunia Islam secara global. Ulama-ulama besar di Mesir, Hijaz, dan Pakistan satu persatu mengeluarkan fatwa yang menyatakan Ahmadiyah sebagai aliran sesat. Di Mesir, Al-Azhar menolak keberadaan Ahmadiyah dan mengingatkan umat agar tidak terpengaruh oleh ajaran mereka. Di Hijaz, para ulama menegaskan kembali doktrin penutup kenabian sebagai prinsip yang tidak bisa ditawar. Bahkan di Pakistan, yang menjadi tanah kelahiran Ahmadiyah, perlawanan terhadap mereka semakin kuat dari tahun ke tahun. Puncaknya terjadi pada tahun 1974 ketika pemerintah Pakistan secara resmi menetapkan Ahmadiyah sebagai non-muslim melalui amandemen konstitusi. Keputusan ini bukan hanya lahir dari tekanan ulama, tetapi juga dari tuntutan massa yang terus mendesak. Sejak saat itu, pengikut Ahmadiyah di Pakistan hidup dalam keterbatasan. Mereka dilarang menyebut diri mereka Muslim, tidak boleh menyebut tempat ibadah mereka sebagai masjid, dan tidak boleh menyebarkan ajaran secara terbuka. Kondisi ini memperlihatkan betapa dalamnya jurang pemisah antara Ahmadiyah dan umat Islam mayoritas. Selain masalah kenabian, ajaran Ahmadiyah juga menimbulkan kontroversi yang lain, terutama soal pandangan mereka terhadap jihad. Seperti yang diwariskan oleh Mirza Ghulam Ahmad, jihad bersenjata dianggap tidak relevan. Bagi Ahmadiyah, jihad yang utama adalah jihad spiritual, yaitu menyebarkan Islam melalui pena, dakwah, dan dialog. Pandangan ini sering dipakai oleh lawan-lawan mereka untuk menuduh Ahmadiyah sebagai alat penjajah, karena dianggap melemahkan semangat perlawanan umat Islam terhadap kolonialisme. Meski demikian, bagi sebagian pengikutnya, ajaran ini justru menjadi pembeda positif yang membuat mereka merasa lebih modern dibanding kelompok Muslim yang lain. Kontroversi Ahmadiyah juga menyentuh ranah ibadah. Beberapa laporan menyebut adanya perbedaan dalam bacaan doa, khutbah, hingga pengakuan terhadap kepemimpinan khalifah. Bagi umat Islam lain, hal ini semakin memperkuat alasan bahwa Ahmadiyah adalah agama baru yang berbeda dengan Islam. Apalagi pengikut Ahmadiyah terbiasa menutup khutbah dengan doa kepada khalifah yang dianggap menyalahi tradisi Islam. Perbedaan-perbedaan kecil ini makin menegaskan jarak yang lebar antara mereka dan umat Islam mayoritas. Dengan segala kontroversinya, Ahmadiyah terus bertahan. Mereka mengembangkan organisasi yang rapih, memanfaatkan percetakan, pendidikan, dan media untuk menjaga eksistensi. Perpecahan internal antara Qadian dan Lahore tidak membuat mereka lenyap, malah memberi jalur alternatif bagi mereka yang ingin bergabung. Namun justru karena itu pula, perlawanan dari umat Islam semakin gencar. Di banyak negara, Ahmadiyah menjadi simbol perdebatan antara kebebasan beragama dan kesucian akidah. Dari sinilah,
jalan mereka menuju Indonesia pun terbuka, membawa kontroversi yang baru di tanah air. Awal abad ke-20-an, Indonesia masih berada di bawah cengkraman kolonial Belanda. Situasi umat Islam saat itu penuh dinamika. Di satu sisi, kebangkitan Islam mulai terasa melalui gerakan pembaruan yang dibawa Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan organisasi-organisasi kecil yang lain. Di sisi lain, banyak aliran baru juga yang masuk, membawa gagasan yang tidak selalu sejalan dengan tradisi Islam Nusantara. Dalam konteks inilah, Ahmadiyah mulai menjejakkan kakinya di bumi Indonesia. Catatan sejarah menyebut, ajaran Ahmadiyah pertama kali diperkenalkan di Hindia Belanda sekitar tahun 1920-an. Mereka masuk melalui jalur literatur dan misionaris yang dikirim langsung dari India. Pada masa itu, Ahmadiyah memang sangat gencar mengirim dai ke berbagai negara, termasuk Asia Tenggara. Beberapa pelajar Indonesia yang belajar di India juga ikut mengenal dan membawa pulang ajaran ini. Dari situlah, Ahmadiyah mulai menemukan pengikut awalnya di tanah air ini. Wilayah pertama yang menjadi pusat penyebaran mereka adalah Tapak Tuan, Aceh, serta kemudian menyebar ke Jawa Barat dan Lombok. Strategi yang digunakan Ahmadiyah di Indonesia cukup berbeda dengan di India. Mereka tidak langsung mengusung klaim kenabian Mirza Ghulam Ahmad secara terbuka, melainkan lebih menekankan pada dakwah intelektual. Ahmadiyah dikenal rajin mencetak dan menerjemahkan buku, mengadakan diskusi, serta membangun jaringan pendidikan. Salah satu daya tarik mereka adalah terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia yang diterbitkan lebih awal dibandingkan kelompok Islam yang lain. Dengan cara itu, Ahmadiyah berhasil menarik simpati sebagian kalangan terpelajar yang haus akan bacaan keislaman modern. Di Jawa Barat, Ahmadiyah berkembang cukup pesat. Mereka mendirikan pusat kegiatan di Parung, Bogor, yang kelak menjadi markas besar Jemaah Ahmadiyah Indonesia atau JAI. Dari tempat inilah mereka mengatur kegiatan dakwah, pendidikan, dan penerbitan. Tidak berhenti di situ, mereka juga aktif membangun sekolah-sekolah kecil, memberikan pelatihan agama, dan mendirikan masjid. Aktivitas yang rapi dan terstruktur membuat Ahmadiyah memiliki basis anggota yang loyal meskipun jumlahnya tidak sebesar organisasi Islam arus utama. Namun sejak awal, kehadiran Ahmadiyah di Indonesia tidak berjalan mulus. Ulama-ulama lokal mulai curiga dengan ajaran mereka, terutama ketika mulai terdengar klaim kenabian Mirza Ghulam Ahmad. NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas Islam lain segera menegaskan perbedaan prinsip antara Islam dengan Ahmadiyah. Ketegangan semakin terasa ketika Ahmadiyah terus mengembangkan organisasi mereka dengan label Islam, padahal mayoritas ulama menolak anggapan mereka bagian dari Islam. Perbedaan ini lama-lama menjadi jurang yang sulit dijembatani. Puncak ketegangan terjadi pada tahun 1980 ketika Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengeluarkan fatwa resmi yang menyatakan Ahmadiyah sebagai aliran sesat dan menyesatkan. Fatwa itu dikeluarkan setelah serangkaian diskusi panjang antara para ulama dari berbagai organisasi. Mereka menegaskan, klaim kenabian Mirza Ghulam Ahmad tidak bisa diterima karena bertentangan dengan akidah Islam bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup segala nabi. Fatwa tersebut menjadi penegasan keras bahwa Ahmadiyah tidak boleh mengatasnamakan diri sebagai bagian dari umat Islam. Meski begitu, Ahmadiyah tetap bertahan. Mereka bahkan semakin terorganisir dengan membentuk Jemaah Ahmadiyah Indonesia atau JAI secara resmi. Organisasi ini kemudian tercatat di pemerintah sebagai badan hukum, sehingga secara legal tetap diakui sebagai kelompok keagamaan. Status inilah yang membuat konflik semakin rumit. Di satu sisi, MUI sudah menganggap Ahmadiyah sesat. Di sisi lain, negara melalui sistem hukum masih memberikan ruang bagi Ahmadiyah untuk beraktivitas. Akibatnya, ketegangan antara umat Islam dengan Ahmadiyah sering meletup di berbagai daerah. Memasuki era reformasi, perdebatan tentang Ahmadiyah semakin menguat. Kebebasan berbicara dan berorganisasi membuat JAI lebih leluasa mengekspresikan diri. Mereka mengadakan pertemuan nasional,
membangun jaringan internasional, serta memperkuat identitas mereka sebagai komunitas global. Namun kondisi ini juga menimbulkan reaksi keras dari ormas-ormas Islam. Ketegangan di tingkat akar rumput sering berakhir dengan bentrokan, bahkan pengusiran. Kasus-kasus penyerangan terhadap masjid dan pemukiman Ahmadiyah beberapa kali terjadi di Jawa Barat, Banten, Nusa Tenggara Barat, hingga Sulawesi. Pada tahun 2005, MUI kembali menegaskan fatwa sebelumnya dengan menambahkan peringatan agar pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap Ahmadiyah. Desakan itu akhirnya menghasilkan Surat Keputusan Bersama atau SKB 3 Menteri pada tahun 2008 yang isinya membatasi aktivitas dakwah Ahmadiyah. SKB ini melarang Ahmadiyah menyebarkan ajaran tentang kenabian Mirza Ghulam Ahmad, namun tetap tidak membubarkan organisasi mereka. Keputusan ini lagi-lagi memicu perdebatan. Sebagian menganggapnya langkah kompromi, dan sebagian yang lain menilai ini terlalu lembek. Meski dihadang berbagai tekanan, Ahmadiyah di Indonesia tidak pernah benar-benar hilang. Hingga kini, mereka masih memiliki ribuan pengikut yang setia. Komunitas mereka tetap bertahan di beberapa daerah dengan kegiatan keagamaan yang dijalankan secara tertutup. Mereka juga tetap terhubung dengan jaringan internasional Ahmadiyah, khususnya yang berpusat di London. Melalui media sosial dan internet, mereka kini memiliki ruang baru untuk menyuarakan keyakinan mereka, meskipun seringkali harus berhadapan dengan penolakan keras. Kehadiran Ahmadiyah di Indonesia tidak hanya menimbulkan persoalan teologis, tetapi juga sosial dan politik. Di satu sisi, umat Islam mayoritas merasa perlu menjaga kemurnian akidah dari pengaruh ajaran yang dianggap menyimpang. Namun di sisi yang lain, ada kelompok yang menekankan hak kebebasan beragama, mengingat konstitusi Indonesia menjamin setiap warga untuk memeluk keyakinan masing-masing. Perdebatan inilah yang menjadikan isu Ahmadiyah selalu muncul kembali setiap kali ada ketegangan antar umat beragama di tanah air ini. Bagi pengikutnya, menjadi Ahmadi di Indonesia berarti harus siap hidup dalam stigma. Mereka kerap mendapat diskriminasi, bahkan teror. Tidak jarang anak-anak Ahmadiyah ditolak masuk sekolah tertentu atau warga mereka dipaksa menandatangani surat pernyataan keluar dari Ahmadiyah. Namun di balik semua tekanan itu, komunitas ini tetap bertahan dengan keyakinan bahwa mereka adalah bagian dari Islam yang benar. Bagi mereka, penolakan hanyalah ujian yang harus dijalani. Seiring perjalanan waktu, Ahmadiyah di Indonesia telah menjadi fenomena yang tidak bisa diabaikan. Mereka mungkin bukan kelompok besar secara jumlah, tapi keberadaannya selalu menghadirkan perdebatan sengit antara akidah, kebebasan beragama, dan otoritas negara. Konflik yang mengiringi perjalanan mereka belum pernah benar-benar selesai, dan sampai hari ini, Ahmadiyah masih menjadi salah satu isu paling sensitif dalam kehidupan keagamaan di Indonesia. Kasus-kasus penyerangan, pengusiran, hingga perusakan masjid pernah terjadi di Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Banten. Setiap kali konflik meletus, yang terjadi bukan hanya kerugian materi, tetapi juga luka sosial yang sulit disembuhkan. Warga yang bertetangga puluhan tahun bisa tiba-tiba saling bermusuhan karena perbedaan keyakinan. Situasi ini menunjukkan bahwa isu Ahmadiyah lebih mudah menjadi bahan bakar konflik dibandingkan sekedar perbedaan pandangan ideologis. Persoalan menjadi semakin rumit ketika negara ikut masuk. Pemerintah sering berada di posisi yang serba salah. Jika membiarkan Ahmadiyah beraktivitas, negara dituduh mengabaikan fatwa ulama. Jika membatasi mereka, negara dianggap melanggar kebebasan beragama yang dijamin konstitusi. Dilema ini terlihat jelas dalam kebijakan SKB 3 Menteri pada tahun 2008 yang keputusan itu mencoba menengahi, tetapi akhirnya tidak memuaskan kedua belah pihak. Bagi ormas Islam, larangan Ahmadiyah menyebarkan ajaran dianggap tidak cukup. Bagi kelompok pro-HAM, pembatasan itu melanggar hak dasar warga negara. Inilah yang membuat isu Ahmadiyah selalu hangat setiap kali dibahas. Di sisi lain, ada kalangan yang melihat Ahmadiyah bukan sebagai ancaman yang nyata, melainkan sekedar kelompok kecil yang terjebak dalam keyakinan berbeda. Jumlah mereka di Indonesia tidak sebanding dengan ratusan juta umat Islam lainnya. Bagi kelompok ini, bahaya Ahmadiyah lebih bersifat simbolis, yaitu ancaman terhadap akidah, bukan terhadap kekuatan umat secara keseluruhan. Namun karena isu akidah sangat sensitif,
Dampaknya bisa membesar melebihi kapasitas kelompok itu sendiri. Disinilah letak dilema, apakah mereka harus diberantas karena sesat atau cukup dibatasi agar tidak mempengaruhi umat? Tidak bisa dipungkiri, sikap keras terhadap Ahmadiyah sering menimbulkan dampak lain yang tidak diinginkan. Ketika kekerasan terjadi, citra Islam sebagai agama damai ikut tercoreng. Berita tentang penyerangan terhadap Ahmadiyah seringkali diangkat media internasional memberi gambaran bahwa umat Islam intoleran. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melemahkan posisi umat di mata dunia. Padahal di balik semua itu, masalah utamanya adalah perbedaan akidah yang tidak bisa dipertemukan. Inilah salah satu alasan mengapa isu Ahmadiyah menjadi begitu kompleks. Ia berada di titik pertemuan antara agama, sosial, politik, dan citra global. Meski demikian, ada satu hal yang harus digarisbawahi, yaitu bagi mayoritas umat Islam, penolakan terhadap Ahmadiyah bukan sekedar fanatisme buta. Ia lahir dari kesadaran menjaga akidah yang dianggap harga mati. Bagi umat Islam, iman bukan sesuatu yang bisa dinegosiasikan. Doktrin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup segala nabi sudah final, tidak bisa ditawar lagi. Maka ketika ada kelompok yang melanggar prinsip itu, wajar jika terjadi penolakan. Bagi komunitas Ahmadiyah sendiri, tekanan yang mereka hadapi justru sering dianggap sebagai ujian. Mereka menafsirkan penolakan sebagai bukti bahwa mereka berada di jalan yang benar, sebagaimana para nabi di masa lalu juga ditolak oleh kaumnya. Cara pandang ini membuat mereka tetap bertahan, meski sering dalam kondisi yang terjepit. Loyalitas mereka terhadap khalifah internasional yang bermarkas di London semakin menguatkan identitas mereka sebagai bagian dari komunitas global. Pada akhirnya, pertanyaan besar yang sering muncul adalah, apakah Ahmadiyah benar-benar berbahaya? Jika dilihat dari sisi akidah, jelas mereka dianggap menyesatkan dan berpotensi merusak iman umat. Dari sisi sosial, keberadaan mereka memang bisa memicu konflik jika tidak dikelola dengan baik. Namun dari sisi jumlah, mereka tidak cukup besar untuk mengguncang mayoritas umat Islam. Bahaya mereka lebih terletak pada prinsip, yaitu jika dibiarkan, perbedaan akidah bisa dianggap sah dan itu berbahaya bagi keutuhan iman. Tetapi jika dilawan dengan cara yang salah, justru membuka ruang tuduhan intoleransi yang merugikan umat Islam sendiri. Dengan demikian, isu Ahmadiyah tidak bisa dilihat hanya dari satu kacamata. Ia bukan sekedar persoalan teologi, tetapi juga problem sosial dan politik. Bagi umat Islam, sikap yang paling penting adalah menjaga akidah dengan kokoh, sambil tetap menghindari tindakan yang merugikan citra Islam. Ahmadiyah mungkin akan terus ada, karena keyakinan tidak mudah dipadamkan. Tetapi bagaimana umat Islam bersikap terhadapnya akan menentukan apakah isu ini terus menjadi bara konflik, atau bisa diredam sebagai perbedaan yang tetap dijaga batasannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.